Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah saat teduh kita, dan biarlah kita senantiasa dapat merasakan bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu, bahkan Tuhan penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu. Kuduskan kami dan layakan kami hadirat-Mu. Segala memiliki kita, nama-Mu diagungkan lewat semua kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah saat kehidupan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah.
Engkau. Amin. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, tetapi tangan-Mu Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Engkau satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami mau dengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Diberkati kami semua Tuhan lewat penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dengan semangat tangguh, yaitu pantang menyerah, bahwa Indonesia akan merdeka dari segala krisis pandemi 19 ini dan tumbuh, bangkit, maju bersama menempuh jalan tantangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Semangat ini harus dicapai oleh bangsa Indonesia, termasuk kita. Karena kita adalah bagian dari kemerdekaan itu. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana kita meresponi kemerdekaan yang Tuhan percayakan dan diberikan cuma-cuma buat hidup kita, yaitu kemerdekaan rohani. Nah, saudara, ada 3 hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan baca di teks yang sudah tertera di layar, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, di dunia ini semua orang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa adalah budak dosa. Tidak mempunyai kebebasan. Roh dan jiwanya terbelenggu, dikendalikan, dikekang oleh kuasa dosa, oleh kuasa si jahat, ya, oleh kuasa iblis untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan dosa. Nah, contohnya apa? Misalnya saja orang yang kecanduan narkoba, ya, orang yang kecanduan judi, orang yang kecanduan rokok bahkan ya. Nah, orang-orang yang jatuh dalam perzinahan dan sebagainya. Saudara, mereka ini tidak bisa dan tidak sanggup ya membebaskan diri dari ikatan belenggu ini. Saudara, kenapa? Karena ada satu kuasa yang mengikat jiwa dan roh mereka. Mereka nggak bisa melepaskan diri mereka. Nah, saudara, setiap hukum dosa adalah maut, Alkitab mengatakan, yaitu kematian kekal. Nah, tadi firman Tuhan kita baca, dikatakan tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, membebaskan kamu, artinya kamu pun benar-benar merdeka. Apa yang dimaksud dengan anak itu? Saudara, anak itu adalah Yesus Kristus yang berkuasa memerdekakan kita, orang-orang berdosa. Artinya membebaskan roh dan jiwa yang terbelenggu oleh ikatan dosa. Membebaskannya dari keterikatan dan dari cara hidup yang lama. Ya, membebaskannya dari kesalahan, dari hukuman dosa. Yaitu Tuhan Yesus tebus ya dosa-dosa kita itu dengan darahnya yang mahal, yang tercurah di atas kayu salib. Saudara, orang yang dimerdekakan Yesus Kristus dikatakan benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Artinya menunjukkan
bahwa kebenaran dan suatu kepastian janji itu, sesuatu janji yang pasti akan kemerdekaan itu, yang nyata dan yang mempunyai dampak yang nyata. Dan juga menunjukkan satu keistimewaan dari kemerdekaan yang diberikan Yesus Kristus adalah sebagai suatu privilege, ya, sebagai suatu kehormatan, sebagai suatu yang mulia, suatu milik harta yang sejati. Nah, saudara, kita yang telah dimerdekakan Kristus, saudara ingat bahwa kita adalah orang merdeka. Saya ulangi bahwa status kita bukan lagi sebagai budak dosa, tetapi kita adalah orang merdeka. Saudara, yang kedua, kita baca di Roma pasal 6 ayat 18. Dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, Yesus Kristus berkehendak bahwa kita yang telah dimerdekakan dari dosa, kita benar-benar bertobat. Yaitu benar-benar meninggalkan dosa. Tidak lagi berbuat dosa. Ya, melepaskan kuk dosa yang menghimpit dan menekan jiwa dan roh kita. Meninggalkan cara hidup yang lama sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, supaya ya kita yang telah dimerdekakan dari dosa, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi artinya melayani dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran, yaitu milik dari Yesus Kristus yang telah menebus kita, yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Saudara, menjadi hamba itu artinya memberikan waktu untuk Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus. Berada di bawah kuasa dan perintahnya dan taat kepadanya. Saudara, sebagai hamba kebenaran, ya, kita harus hidup kudus, ya. Kita harus hidup benar. Kita tidak boleh lagi mencemarkan diri dalam dosa. Ya, kita harus menguduskan diri kita dari kecemaran dosa. Sebab Tuhan Yesus yang menebus kita, Tuhan Yesus yang memerdekakan kita adalah kudus. Maka itu dalam Alkitab Tuhan mengatakan, ya, kuduslah engkau sebab aku ini kudus. Ya. Jadi saudara, orang yang percaya yang telah dimerdekakan adalah hamba kebenaran. Maka itu ya harus setia, ya, menjadi pengikut Kristus yang adalah kebenaran. Saudara, yang ketiga, kita baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungin kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, di sini ya ada dua tugas atau tanggung jawab kita sebagai orang merdeka. Yang pertama, tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Nah, saudara, artinya bahwa orang yang sudah dimerdekakan itu bukan berarti bebas melakukan apa saja sesuka hati. Ya, apalagi ya melakukan hal-hal yang untuk memenuhi keinginan dagingnya. Ya, memenuhi keinginan matanya, memenuhi keangkuhan hidupnya. Nah, saudara, itu semua akan ya kembali nanti menyeret ya ke dalam kejahatan dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang benar-benar merdeka bila masih terus melayani keinginan daging. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan
untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dari sini kita belajar, saudara, sebetulnya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan yaitu supaya kita itu juga melayani ya orang lain itu dengan kasih. Nah, maka itu yang kedua, tanggung jawab kita itu adalah hidup sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah itu adalah sebagai hamba itu artinya ya melayani, saudara. Jadi kita harus taat ya, kita harus setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak mempunyai hak atau kedaulatan lagi atas hidup kita. Karena semua waktu ya, semua apapun yang kita kerjakan sebagai seorang hamba, kita harus kerjakan buat Tuhan yang kita layani. Jadi melayani Tuhan dan sesama dengan kebenaran dan kasih. Saudara, apabila kita taat ya, hidup sebagai hamba yang setia dan melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, maka saudara percayalah bahwa hidup kita akan berhasil dan kita akan berbuah dalam melakukan segala apapun yang Tuhan suruh, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini adalah bahwa bagaimana respon kita dengan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Yang pertama, saudara, kita itu harus yakin ya, kita tidak ragu ya, bahwa kita ini sudah benar-benar merdeka dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ya dimerdekakan, maka itu kita tidak lagi berbuat dosa. Yang kedua, kita hidup dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita supaya pada akhirnya kita ini hidup sebagai hamba Allah, yaitu menjadi milik Tuannya, ya, melayani Tuannya, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua diingatkan Tuhan, bahwa kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami ini adalah orang merdeka. Kami telah dimerdekakan sebagai budak dosa. Kami tidak lagi dikendalikan di bawah kuasa dosa. Tetapi kami ini adalah milik kebenaran, milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Roh Kudus, tuntunlah kami semua jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami dimampukan hidup sebagai hamba Allah. Sebagai hamba kebenaran yang setia, yang taat, melayani Tuhan dan sesama kami dengan kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Mana kami barusan saja merayakan ulang tahun yang ke-76 sesuai dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Biarlah Engkau memberkati Indonesia di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap menjadi negara yang tangguh dan negara yang tumbuh bersama-sama menjalani seluruh tantangan, meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.